Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi di pembelajaran jarak jauh kelas 3 tema 1 subtema 1 dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum Bapak memasuki materi, coba kalian amati gambar di bawah ini. Di bawah ini terdapat dua buah gambar. Dari gambar ini kita bisa amati. Yang satu adalah gambar makhluk hidup. Mana makhluk hidup? Nah, betul. Yang satu lagi adalah benda mati. Makhluk hidup adalah makhluk yang membutuhkan makanan, berkembang biak, dan bernapas. Maka semua yang disebut dengan makhluk hidup membutuhkan makanan, minuman, bernapas, dan berkembang biak. Apa saja sih yang disebut dengan makhluk hidup? 1. Manusia. 2. Hewan. 3. Tumbuhan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama adalah makhluk hidup membutuhkan makan dan minum untuk keberlangsungan hidupnya. Dan yang kedua, berkembang biak. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Contohnya melahirkan. Siapa yang melahirkan? Manusia. Dan ada beberapa hewan yang melahirkan. Apa aja nih hewannya? Nih beberapa contoh hewan yang melahirkan. Di sini ada gambarnya: singa, lumba-lumba, gajah, kuda. Nah, ada yang bertelur. Hewan apakah yang bertelur? Nah, di sini ada beberapa hewan yang bertelur. Silakan kalian lihat. Tumbuhan mempunyai perkembangbiakan dengan dua cara. Dua cara apa aja? Yang pertama adalah secara alami tanpa dibantu dengan manusia, serta dengan cara buatan, yaitu dibantu dengan manusia. Alami itu biasanya ia tumbuh dengan tunasnya dan biji. Sedangkan untuk yang buatan dibantu oleh manusia dengan cara stek dan cangkok. Nah, di sini di nomor 3 ada tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan, dari kecil menjadi besar. Ciri-ciri pertumbuhan manusia adalah bertambahnya tinggi dan berat badan. Di nomor 4, bernapas. Makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas. Saat bernapas, manusia menghirup oksigen. Oksigen terkandung dalam udara. Manusia akan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuhnya.
Tumbuhan bernapas menggunakan pori-pori di permukaan daun. Pori-pori ini disebut mulut daun atau stomata. Hewan dapat bernapas dengan paru-paru dan insang. 5. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Contohnya seperti tumbuhan putri malu. Ketika kalian pegang, daunnya akan menutup. Nah, itu dia peka terhadap rangsangan atau sentuhan. Beberapa hewan juga peka terhadap sentuhan. Manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan. Di nomor 6, makhluk hidup bergerak. Semua yang dinamakan makhluk hidup bergerak. Manusia bergerak, berjalan, berlari, dan melompat dengan kakinya. Begitu pula kucing, kambing, sapi, kuda, dan hewan lainnya bergerak dengan kaki. Tumbuhan pun bergerak, namun bukan seperti manusia dan hewan. Tumbuhan bergerak mengikuti cahaya matahari. Nah, dari semua yang sudah Bapak jelaskan, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup membutuhkan udara untuk bernapas. Makhluk hidup juga membutuhkan air dan makan. Selain itu, makhluk hidup juga membutuhkan tempat untuk hidup. Jika kekurangan air, tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan subur. Bahkan tumbuhan dapat mati. Begitu juga dengan hewan dan manusia. Jika kekurangan air, tubuh manusia dan hewan akan menjadi lemah. Hal ini juga dapat mengakibatkan kematian bagi para makhluk hidup. Makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa adanya udara. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ditunggu. Oke. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.